dikabarkan meninggal dunia. Fajri meninggal saat masih dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Diabetes Jakarta. akut dievakuasi oleh tim gabungan menggunakan mobil krain melalui atap Jawa rumah. Barat, kian hari kian sulit untuk beraktivitas. Bahkan untuk tidur pun Satya ini hanya bisa duduk sambil bersandar. Obesitas. Obesitas adalah kondisi di mana tubuh memiliki kelebihan lemak diakibatkan oleh kelebihan kalori yang masuk ke dalam tubuh, namun kurangnya kalori yang keluar dari dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Berdasarkan data di website Kemenkes, 39% orang dewasa yang berusia lebih dari 18 tahun mengalami kelebihan berat badan dan 13% mengalami obesitas. Saking besarnya persentase obesitas ini, akhirnya obesitas dianggap menjadi hal yang lumrah. Apalagi banyak orang yang mengatakan nggak apa-apa gendut asalkan bahagia dan sehat. Apa iya? Nyatanya, kondisi obesitas ini mengundang banyak berbagai penyakit. Dan orang yang mengalami obesitas nggak bahagia-bahagia amat dengan bentuk tubuh. Dan tahukah kamu kalau kondisi obesitas ini adalah kondisi yang berbahaya dan pembunuh yang mematikan? Penyebab obesitas. Hal yang pertama kali menyebabkan obesitas adalah pola makan yang tidak terkontrol. Jumlah makanan yang berlebihan menyebabkan asupan kalori yang masuk ke dalam tubuh juga berlebih dan meningkatkan kemungkinan obesitas. Makanan yang tinggi kalori, lemak, kolesterol, dan gula seperti fast food, junk food, donat, boba, es krim, gorengan, gulai, rendang, opor, cake, kue lapis, dan lain-lain. Tapi dari semua jenis makanan ini, yang paling silent killer adalah gula. Penggunaan gula terhadap makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi sangat-sangat masif. Dan terkadang kadar gula yang masuk ke dalam makanan dan minuman itu jumlahnya nggak nanggung-nanggung. Tingginya asupan gula mengakibatkan hormon insulin di dalam tubuh kita melonjak. Lonjakan hormon insulin ini mengakibatkan makanan yang masuk ke dalam tubuh akan di-store atau disimpan di dalam sel lemak. Gula juga mengakibatkan indera perasa kita menjadi manja, sehingga 1 sendok gula yang hari ini sudah terasa manis, namun terakumulasi mungkin 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, 1 sendok gula itu sudah tidak semanis dahulu. Anjuran konsumsi gula dalam sehari itu tidak boleh lebih dari 50 gram. Dan apabila kamu sedang dalam keadaan menurunkan kadar lemak, konsumsi gulamu tidak boleh melebihi 35 gram dalam sehari. Untuk meningkatkan ketajaman indera perasa kita terhadap gula, cobalah konsumsi sesuatu yang pahit seperti kopi tanpa gula, teh tanpa gula, dan lain-lain. Selain konsumsi makan yang tidak terkontrol, kurangnya aktivitas fisik juga mengakibatkan potensi obesitas. Karena kalori yang masuk ke dalam tubuh tidak semuanya terbakar atau digunakan. Kalori basal atau kalori yang kamu butuhkan untuk fungsi dasar tubuhmu seperti bernafas, mencerna makanan, memompa jantung, mengganti sel yang rusak, dan sejenisnya. Anggaplah kalori basalmu 1600 dan kamu adalah tipe orang yang banyak berada di depan layar monitor dan juga kamu kurang aktivitas fisik lainnya seperti berolahraga. Dan dalam sehari, kamu estimasi kalori yang masuk ke dalam tubuhmu adalah 2500 kalori. Sehingga di kondisi ini, kurang lebih kamu ada kelebihan 900 kalori. Dan apabila kondisi ini terus berlanjut, akan mengakibatkan penimbunan lemak di tubuh. Itu sebabnya kamu membutuhkan aktivitas fisik untuk membakar kelebihan kalori tersebut. Penyakit obesitas ini juga diturunkan melalui genetik, baik itu secara langsung oleh genetik itu sendiri atau habit yang diturunkan oleh orang tua. Bila salah satu orang tua mengalami obesitas, persentase kemungkinan anak mengalami obesitas adalah 40-50%. Namun apabila kedua orang tua ini mengalami obesitas, maka persentase ini akan meningkat menjadi 70-80%. Hal ini juga berlaku untuk penyakit diabetes, karena diabetes juga penyakit yang diturunkan. Itu sebabnya orang tua yang mengalami diabetes kemungkinan besar anaknya juga akan diabetes. Yang terakhir yang mungkin sering disepelekan oleh orang-orang, penyebab orang obesitas mungkin karena kurangnya motivasi diri untuk menjaga kesehatan tubuh mereka dan juga bentuk tubuh mereka. Terlalu nyaman dengan kondisi yang ada saat ini, mengikuti hawa nafsu, makan makanan yang mereka suka tanpa memperdulikan efek negatif pada tubuh. Malas berolahraga mungkin karena alasan yang melelahkan atau nggak ada waktu, atau mungkin keasikan makan cemilan sambil nonton film favorit mereka di Netflix, atau mungkin alasan-alasan lainnya. Mereka tahu kondisi mereka ini tidak baik, namun untuk memulai gebrakan perubahan rasanya berat sekali, hingga akhirnya semua terlambat. Apalagi sampai harus rawat jalan di rumah sakit dan menghabiskan banyak biaya, waktu, dan tenaga. Belum lagi sakit yang diderita oleh tubuh. Ancaman bahaya obesitas. Kelebihan kalori dan kurangnya aktivitas fisik mengakibatkan metabolisme kita akan menjadi lambat, hingga akhirnya terjadilah obesitas. Lingkar perut menjadi membesar untuk pria, lingkar perut melebihi 90 cm dan wanita 80 cm. Kondisi obesitas ini juga mengakibatkan trigliserida di dalam tubuh meningkat dan menurunkan kolesterol HDL atau kolesterol baik. Obesitas ini juga memicu penyakit-penyakit lain seperti diabetes
atau sakit gula, baik diabetes tipe 1 ataupun tipe 2, hipertensi ataupun tekanan darah tinggi, stroke, jantung koroner, asma, sleep apnea, atau kondisi berhenti bernafas pada saat tidur, masalah sendi, low back pain, fatty liver, atau tumbuhnya lemak di dalam hati, masalah pankreas, kanker, hingga gangguan menstruasi pada wanita. Kesimpulan, dengan tingginya persentase orang yang terkena obesitas, sudah saatnya kita melihat obesitas ini menjadi pandemi. Sudah saatnya kita aware terhadap obesitas ini dan mengkategorikan obesitas menjadi pandemi yang harus dicari solusinya. Nggak harus muluk-muluk pandemi yang dicari vaksin atau obat dan lain-lain. Mulai aja dari diri sendiri, rubah kebiasaan hidup yang lebih baik demi diri sendiri dan juga keluarga yang kalian cintai. Karena tentu saja obesitas ini diturunkan melalui genetik atau kebiasaan atau habit yang diturunkan orang tua ke anaknya. Kita nggak mau kan membuat anak cucu yang kita cintai menjadi mengalami penyakit akibat kesalahan kita. Atau kalian memang berencana membuat keluarga kalian mengalami penyakit seperti ini? Tangani obesitas ini sebelum terlambat, karena banyak sekali penyakit yang mengancam akibat kondisi obesitas ini. Semakin cepat kamu tangani, semakin baik. Karena effort yang kamu keluarkan tidak akan sebesar orang yang mengalami obesitas akut. Jangan sampai harta yang sudah capek-capek kamu kumpulin pagi, siang, sore, malam, itu habis karena kebiasaan buruk kita. Termasuk buruknya menjaga kesehatan diri. Namun apabila kamu sudah mengalami obesitas berat, act now, karena tidak ada kata terlambat. Perbaiki pola hidup dan tetap semangat demi perubahan hidup yang lebih baik.